mahasiswa Gajah Mada sudah nekat, ya, mereka turun habis-habisan kayaknya di kampus induknya itu, dan meneriakkan dengan menyebut UGM itu adalah Universitas Gudang Masalah. Universitas Gudang Masalah. Kenapa? Ya karena terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, ya. Dan ini karena kenekatan dari rektornya yang membantu Jokowi menjadi garda terdepan, ya, siap menghadapi rasa malu, dan pada akhirnya kampus itu dikorbankan. Dan sekarang tampaknya mahasiswa sudah tidak sabar lagi, ya, teriak-teriak, ya, revolusi pendidikan. Dan ini saya kira rektornya Ova Emilia harus melihat persoalan ini dengan lebih jernih, ya. Tetapi memang resikonya kalau dia membela mahasiswa, ganti posisi gitu pemirsa, dan kemudian bongkar bahwa Jokowi itu memang bukan lulusan Gajah Mada, karena memang tidak pernah ada dokumennya yang mendukung itu, baik pada sidang di KIP maupun narasi-narasi yang dibuat oleh Ova Emilia sendiri juga tidak menunjukkan dokumen aslinya seperti apa, hanya omon-omon doang, ya. Sekarang tampaknya sudah menggugah mahasiswa untuk melakukan perlawanan. Ini akan menjadi seru kalau perlawanan dari Gajah Mada ini sampai akhirnya bisa mendepak rektor. Kalau rektor tidak berani bersuara, atau rektornya itu, Ova Emilia itu malah kabur dari desakan dari mahasiswa itu, ya. Ya pastilah akan terjadi huru-hara di kampus Gajah Mada itu, dan mungkin akan muncul satu deklarasi baru atau revolusi di internal di Gajah Mada itu, karena rektor tampaknya mungkin sudah mengangkat bendera putih, tidak sanggup lagi untuk membela Jokowi karena memang tidak bisa meyakinkan. Yang namanya palsu itu memang nggak bisa dengan mudah dibela dengan kecerdasan, pemirsa, ya. Dia hanya bisa dibela dengan otot dan tidak punya rasa malu, ya. Ketika yang terjadi itu adalah di dunia kampus, maka yang terjadi adalah reaksi yang ada di dalam Gajah Mada, ya. Kenapa Gajah Mada, mahasiswa Gajah Mada pada akhirnya membuat satu bentuk aksi revolusi pendidikan, ya. Kami rindu kepada kemurnian akademik, ya, tidak dipakai sebagai gedibal, sebagai bempernya Jokowi, dan itu juga akhirnya mengibarkan bendera setengah tiang gitu, ya. Ini karena bisa jadi juga ketika orang berinteraksi di luar antara orang Gajah Mada dengan orang luar, selalu ditanya, kenapa itu rektor ente itu kok seperti itu? Nah, mungkin bisa jengkel, ya, karena selama ini yang bersuara itu adalah memang rektornya. Dan kenapa rektor itu bersuara seperti itu? Ya tidak lain dan tidak bukan, mungkin ada perjanjian, ya, karena rektor itu mestinya kan tidak Ova Emilia yang diminati oleh senat universitas itu, pemirsa, tapi karena dia didukung oleh Pratikno dan dia direstui oleh Jokowi, ya, kemungkinan kan akhirnya ditransaksikan jabatan rektor itu. Ya, sebetulnya Anda tidak jadi rektor, tapi saya siap jadikan Anda menjadi rektor. Tapi Anda janji, berani nggak? Janji apa, Pak? Ini ada persoalan ijazah ini, ya, yang kemungkinan akan meledak kalau Politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita disuguhkan oleh sebuah fenomena yang sangat luar biasa dan mengguncang jagat politik tanah air, di mana gelombang aksi massa kembali ditumpah ruang kejalanan. Isu yang dibawa kali ini tidak main-main, yaitu tuntutan mendalam dari berbagai elemen masyarakat yang mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap mantan Presiden Joko Widodo atas kebijakan-kebijakan masa lalunya yang dinilai kontroversial.
Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai 6 tuntutan krusial yang digelorkan oleh lintas aliansi rakyat dan mahasiswa ini, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan argumen terbaik kalian karena di akhir video nanti kita akan mengulas bagaimana dinamika ini dapat mengaruhi jalannya roda pemerintahan saat ini. Mari kita simak ulasan lengkap bersama-sama. Ya teman-teman nalar politik, atmosfer ketegangan sosiopolitik kini terasa kian memuncak di berbagai daerah, mulai dari kota-kota besar hingga wilayah logistik akibat kepungan massa. Aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini merefleksikan akumulasi kekecewaan yang mendalam dari gabungan mahasiswa, buruh hingga masyarakat sipil yang merasa aspirasinya tersumbat selama bertahun-tahun. Mereka secara terang benderang menyoroti adanya dugaan praktik state corporate crime atau kejahatan korupsi negara yang melibatkan kekuasaan oligarki hitam yang berdampak langsung pada ketimpangan ekonomi serta rusak tatanan demokrasi di Indonesia. Salah satu poin yang paling mendasar yang disuarakan dalam unjukan rasa ini adalah desakan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan pihak kepolisian untuk segera memproses secara hukum mantan Presiden Jokowi beserta jajaran menteri kabinet terdahulu yang terindikasi kuat dalam pusaran khusus KKN. Kehadiran massa yang begitu masif di jalan mengindikasikan bahwa politik menolak lupa atas warisan kebijakan yang dinilai otoriter, sepihak serta minim pelibatan musyawarah rakyat, termasuk di antara persoalan pengelolaan utang negara, mega proyek infrastruktur hingga isu sensitif mengenai ijazah. Lebih jauh lagi, stabilitas pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini turut diuji oleh desakan dari para demonstran yang menuntut adanya langkah pembersihan atau reshuffle total dalam susunan kabinet merah putih. Masyarakat menilai bahwa pengaruh dari sisa-sisa rezim sebelumnya atau yang mereka istilahkan sebagai geng Solo masih sangat kuat mencengkram jalannya birokrasi sehingga menghambat agenda pemberantasan korupsi yang mandiri. Keberanian para mahasiswa yang kembali menjadi garda terdepan di seolah menyalakan alarm mengingat bagi penguasa saat ini agar tetap konsisten berdiri di sisi kepentingan rakyat jelata, bukan ketika para pemilik modal. Di sisi lain, narasi mengenai bahaya laten dari gurita dinasti politik juga menjadi motor penggerak utama di balik amarah kolektif ini. Banyak pihak yang awalnya menaruh harapan besar pada kepemimpinan 2 periode lalu, kini merasa dikhianati akibat manuver politik yang terkesan dipaksa demi meloloskan jalur kekuasaan keluarga melalui rekayasan aturan hukum di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, gerakan massa ini bukan sekedar luapan emosi sesaat di jalan, melainkan sebuah tuntutan pertanggungjawaban moral dan konstitusional agar tatanan negara dikembalikan kepada asas keadilan yang sejati di mana hukum berlaku sama bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Teman-teman nalar politik melihat eskalasi konflik yang kian memanas ini, ruang digital pun langsung dibanjiri oleh ribuan opini dari netizen yang mencerminkan polarisasi pandangan di tengah masyarakat kita. Mari kita cermati 4 komentar terpilih dari kolom diskusi yang menggambarkan bagian situasi ini dipandang dari berbagai sudut pandang publik. Ada teman kita dari akun Suroyo berkomentar bahwa beliau menyatakan dukungan secara penuh terhadap gerakan ini dengan menuliskan setuju Jokowi ditangkap dan kroni-kroninya diadili sesuai kesalahan. Dan ada juga teman kita yang berkomentar dari akun Hansir yang menyatakan bahwa DPR MPR takluk, tinggal ulama, rakyat, dan mahasiswa yang menjadi harapan Indonesia. Ada juga teman kita yang berkomentar bahwa jika Prabowo ingin bertahan periode, kuncinya gampang adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Pandangan ini menyoroti betapa krusialnya ketegasan kepemimpinan dalam memutuskan bayang-bayang pengaruh rezim lama demi menjaga stabilitas nasional. Ada juga teman kita yang berkomentar bahwa kalau aparat penegak hukum tidak berani tangkap, yang dikhawatirkan nanti rakyat bertindak sendiri dan bisa lebih berbahaya. Nah, teman-teman nalar politik, itulah ulasan komprehensif mengenai gelombang protes besar-besaran yang menuntut keadilan serta transparansi hukum atas dalamnya roda pemerintahan di negara kita. Fenomena ini menjadi catatan sejarah penting bahwa kedaulatan tertinggi sejatinya tetap berada di tangan rakyat. Dan saudara-saudara, di jalan maupun di ruang digital adalah refleksi dari sebuah demokrasi yang mencoba untuk tetap hidup. Bagaimana menurut pandangan kalian sendiri melihat tuntutan masif dan tanggapan dari rekan-rekan netizen tadi? Silakan tuliskan opini, analisis, serta argumen cerdas kalian di kolom komentar di bawah secara bijak dan sehat. Terima kasih telah menyimak tayangan ini hingga selesai. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang melek akan dinamika politik bangsa. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.